Peristiwa peperangan tersebut sangat disesalkan oleh Mataram. Semua itu terjadi karena ulah Kuripan. Akhirnya Mataram mencabut hak otonomi yang diberikan kepada seluruh desa-desa termasuk Kuripan, Praya, Kopang, Mantang, Rarang dan lain-lainnya. Mataram beranggapan bahwa pemberian otonomi itu pada akhirnya akan menimbulkan malapetaka bagi pemerintahan Mataram. Mataram menjadi sangat hati-hati karena ia menyadari betul, apabila kekuatan Sasak bersatu di bawah kekuatan Islam maka bisa menimbulkan malapetaka bagi Mataram. Kemudian Mataram melakukan upaya adu domba. Peperangan Kuripan Siasat tersebut kemudian mulai dijalankan. Satu persatu kerajaan Sasak ditaklukkan. Pertama diawali dari Kuripan. Kuripan diundang oleh Mataram akan tetapi Dene, Laki Batu dan Dene, Batu Galiran membawa para patih dan punggawa. Dalam pertemuan tersebut pihak Mataram menyerahkan wilayah sebelah timur Sungai Belimbing menjadi bagian dari kekuasaan Kuripan, sedangkan wilayah sebelah barat sungai itu akan dikurangi. Kuripan minta waktu untuk berpikir. Setelah pulang mereka sepakat untuk menolak permintaan tersebut. Pada undangan yang kedua Dene, Laki Batu dan Dene, Laki Galiran dapat dibunuh pada tahun 1840 Masehi. Wilayah Kuripan diperintah langsung oleh kedua putri Dene, Laki Batu. Masing-masing Dende Rada dan Dende Sumekar yang selanjutnya dibawa ke Mataram, sedangkan anak laki-laki Dene, Laki Batu menghilang. Perang Praya I. Penaklukan selanjutnya diarahkan ke Praya yang dipimpin oleh Raden Wiracandra. Berkali-kali Raden Wiracandra ke Mataram, tetapi setiap kedatangannya selalu membawa pengiring yang sangat banyak dan bersenjata lengkap. Praya sudah menyadari bahwa malapetaka bagi dirinya hanya menunggu giliran saja. Praya sudah tidak tahan lagi memelihara persahabatan dengan Mataram. Beberapa hal yang menjadi sebab perang Praya I ini adalah: pertama, kerajaan Mataram merobek atau melanggar perjanjian antara Arya Banjargetas dengan I Gusti Ketut Karangasem. Yang kedua, daerah kekuasaan Banjargetas sejak lama telah digerogoti sedikit demi sedikit dengan mendirikan desa-desa otonom di bawah perintah langsung dari Mataram. Yang ketiga, dalam usahanya untuk menguasai seluruh Lombok, kerajaan Mataram selalu menjalankan politik adu domba antara para pemimpin Sasak. Yang keempat, Raden Wiracandra difitnah akan menyerang Mataram. Usaha terakhir Mataram untuk menaklukkan Praya secara halus, adalah dengan melamar putri Raden Wiracandra yang ditolak oleh Praya. Maka untuk menyerang Praya, Raja Mataram menghasut desa-desa tetangganya untuk memusuhi Praya. Akibat hasutan Mataram itu, seolah-olah Kopang dan Batuk Liang itu menjadi musuh utama bagi Praya, maka Praya menyerang Batuk Liang dan Kopang. Kedua desa itu mendapat bantuan dari Mataram di bawah pimpinan Ratu Gede Wanasara yang didampingi oleh I Made Rai dan Gusti Made Kaler. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, terutama anak-anak dan wanita, maka Raja Mataram memerintahkan supaya Praya ditunggu di perbatasan Praya dan Batuk Liang. Wilayah Praya dikepung oleh pasukan Batuk Liang, Kopang dan Mataram serta diperkuat pasukan dari Batu Jaik, Suradadi, Penucak, Jonggat, Puyung, Rarang dan Sakra. Hampir setengah tahun lamanya terjadi perang tiada berkesudahan, sehingga menimbulkan bencana kelaparan. Beberapa orang pasukan yang keluar untuk mencari makanan dibunuh oleh para musuh. Hal itu menyebabkan Raden Wiracandra dan pembantunya gelisah. Mereka bertekad untuk perang fisabilillah. Pada peperangan tersebut, Raden Wiracandra tewas. Pasukan rakyat yang fanatik, di bawah pimpinan Haji Umar menjalani perang fisabilillah. Semuanya gugur di medan perang. Raden Tunggul, putra dari Raden Wiracandra dapat meloloskan diri dan pergi ke Bugis. Para putri-putri Raden Wiracandra dan tawanan yang lain dan sebagian lagi dibuang ke Bali dan Tanjung di Lombok Utara, beberapa dari mereka ada pula yang dibunuh. Sejak itu Praya berada di bawah kekuasaan anak agung Gede Ngurah, Raja Karangasem. Sedangkan di Praya diangkat seorang pimpinan dari keturunan Banjargetas bernama Mamik Sapian. Hancurnya kerajaan Praya menambah martabat Kopang dan Batuk Liang. Hal ini tidak menyenangkan Raja Mataram. Politik pecah belah terus dijalankan. Beberapa tahun setelah Perang Praya pertama, Jero Wirasari pimpinan Kopang, dipanggil ke Mataram. Ketika Jero Wirasari berangkat bersama para pengiringnya, ia didakwa dan difitnah akan memberontak ke Mataram. Raja memerintahkannya untuk ke pemenang di Lombok Utara, dan tanpa disadari kemudian dikeroyok dan dibunuh oleh pasukan Mataram di bawah pimpinan Gusti Ketut Ning.
Jenazahnya dimakamkan oleh para pengiringnya di Pemenang. Sejak saat itu, Kopang mengalami kemunduran. Rencana Raja Mataram untuk menguasai desa demi desa semakin menjadi-jadi, sehingga ia tidak lagi membedakan kawan atau lawan. Yang penting tujuannya tercapai dengan mudah dan cepat. Satu persatu sekutunya dihancurkan. Hal ini sangat menggelisahkan para pemimpin Sasak. Mereka tidak dapat bersatu akibat politik Mataram yang sangat cerdik. 5 bulan setelah Kopang, tiba giliran Batuk Liang menuai masalah. Raden Sumintang diminta datang ke Mataram. Para bangsawan dan pembantunya melarang beliau datang ke Mataram untuk memenuhi surat panggilan dari anak agung Mataram itu. Setelah 3 kali surat diterima dan tidak dihiraukan juga, maka Mataram mengirim pasukan di bawah pimpinan Gusti Made Sangka untuk menangkap Raden Sumintang dalam keadaan hidup atau mati. Agar Batuk Liang tidak bernasib seperti Praya, Raden Sumintang menyerahkan diri di Aik Gering kepada pasukan yang akan menangkapnya. Disitulah beliau dibunuh oleh Gusti Made Sangka. Melihat radennya dibunuh, para pengiringnya bernama Tati, Engkis tidak dapat menahan diri lalu mengamuk. Tetapi baru dapat menewaskan seorang musuh, ia pun tewas. Jenazah Raden Sumintang dimakamkan di Batuk Liang. Perang Kalijaga. Sebab-sebab terjadinya sebelum dilantik menjadi raja, anak agung Gede Ngurah Karangasem berpikir bagaimana cara agar 2 golongan yang berbeda agama bisa berdamai. Atas petunjuk gaib dalam pertapaan di Batu Bolong, ia bermimpi saat itu kejatuhan bulan di Kalijaga. Anak agung Gede Ngurah Karangasem bersama Gusti Gede Wanasara kemudian melamar Denda Aminah dari desa Kalijaga, Lombok Timur. Denda Aminah dipercaya sebagai pemegang wahyu Kedaton Selaparang. Denda Aminah merupakan putri dari Dea Guru, seorang pemuka Islam yang terkenal soleh. Beliau adalah saudara dari Dea Meraja, pemimpin desa Kalijaga. Dea Guru dan Dea Meraja menolak lamaran itu karena sudah dijanjikan bantuan oleh Raja Amir dari desa Mamben dan Raden Kardiu dari Korleko bila nantinya diserang oleh Mataram. Anak agung Gede Ngurah berkirim surat kepada Dea Guru dan Dea Meraja untuk datang ke Mataram. Tetapi undangan itu ditolak, karena datang ke Mataram berarti mati. Penolakan surat tersebut sangat menyakitkan hati raja. Maka siasat lama pun dijalankan, pecah dan kuasai. Perlawanan Kalijaga atas berbagai pertimbangan. Akhirnya surat pemanggilan tersebut dipenuhi. Maka diutuslah Raden Kardiu dim Raden Amir ke Mataram. Sesampainya di Mataram, mereka diterima oleh Pati Gusti Wanasara. Meskipun tanpa bukti, mereka dituduh memberontak. Kemudian mereka diikat dan dibawa ke Sema atau di kuburan Bali untuk menjalani hukuman mati. Ternyata mereka tidak mempan senjata. Gusti Wanara melaporkan kejadian yang sangat aneh ini kepada Raja. Raja pun mengampuni keduanya dengan syarat agar supaya mereka berdua bersedia menangkap Dea Raja dan Dea Guru dalam keadaan hidup atau mati. Demikianlah, Mamben dan Korleko pun menyerang Kalijaga. Namun serangan itu dapat ditahan oleh Kalijaga. Raden Amir dan Raden Kardiu tersadar bahwa mereka harus berpihak kepada Kalijaga. Akhirnya mereka pun berbalik melawan Mataram. Mereka berencana menyerang kedudukan Mataram di Pringgasela dengan beberapa strategi antaranya. Dari barat daya dipimpin oleh Dea Meraja dibantu oleh Raden Kardiu, Mamik Lisah, Mamik Putra, Pun Kebian dan Raden Nuna Darmasih. Sedangkan dari arah timur dipimpin oleh Dea Guru dibantu oleh Raden Amir, Pesumping, Mamik Dalu, Papuk Lokah, Amak Kedian, Mamik Mesir dan Perumah. Ketika peperangan berlangsung, Raden Amir dan Raden Kardiu ingat janjinya sehingga berbalik melawan Kalijaga. Raden Amir, Raden Kardiu, Pesriaman yang membela Mataram memukul mundur pasukan Kalijaga untuk kemudian membakar Dea Meraja dan putrinya Raden Muna Darmasih melarikan diri naik perahu ke Bima, sedangkan Dea Guru bersama putrinya, Denda Aminah dan beberapa orang pengiringnya bersembunyi di dalam sebuah goa di hutan Bungus Bawi. Namun musuh dapat menemukannya, sehingga mereka dapat dibunuh.